Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku. Dan ya, we have a very festive vibe karena udah makin dekat dengan penghujung tahun. Rasanya kayaknya ada yang kurang gitu ya kalau kita belum bikin 2025 financial goals. Jadi sebelum aku mulai ngerasa slumped, agak kurang bersemangat karena lebih bersemangat untuk liburan. Jadi aku ngerasa hari ini, lebih tepatnya pagi ini, aku mau bareng-bareng sama teman-teman prepping and making my 2024 goals. Jadi sebetulnya aku bakalan bikin juga my whole 2025 goals. Itu ada career goals, social media goals, self-development goals. But today specifically, aku mau bikin video tentang financial goals untuk tahun 2024. Dan ini aku udah siapin beberapa peralatan. Jadi karena ini bakalan aku taruh di dalam planner aku nantinya, jadi makanya aku tulis atau aku berencana untuk menulisnya di kertas ukuran A5 biasa yang biasa aku pakai. Dan ini ada beberapa stickers yang udah aku siapin lebih dulu karena dia bakalan aku pakai untuk menghias halaman ini. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya apa sih sebetulnya goals aku waktu di tahun 2024 ini goalsnya, nanti akan aku tampilin di layar. Dan dari goals atau tujuan-tujuan itu yang aku bisa capai so far kayaknya baru ada 3 atau 4. So ya, namanya juga planning, ternyata nggak bisa semuanya kecapai. But it's fine, that is why we make this video today, karena kita mau bikin 2025 financial goals yang harapannya bisa aku capai semua bareng-bareng sama teman-teman, dan aku bisa lebih accountable serta mindful dengan keuangan aku di tahun depan. Oke, sebelumnya aku akan tarik kameranya lebih dekat supaya kalian lebih enak ngelihat apa yang mau aku tulis. Oke, yang pertama aku akan tulis di sini seperti biasa. Well, it's not as usual, tapi aku akan menuliskan tahun dan apa sih headernya dari halaman ini. 2025 goals plural karena banyak. Oke, simple, tapi aku mau kasih sedikit hiasan lagi. Ya, jadi gimana nih teman-teman, udah hampir ujung tahun. Aku bikin video ini tepatnya tanggal 24 kayaknya. Jadi benar-benar 1 hari sebelum liburan, dan aku kepengen bikin ini dulu supaya nanti pas liburan aku bisa up videonya atau edit untuk nanti teman-teman bisa menikmatinya dan sama-sama bantu aku untuk accountable for this 2025 goals. Oke. Biasanya aku suka kasih hiasan dengan tulisan aku, tapi kali ini aku mau sedikit beda menggunakan stickers. Jadi di sini aku mau tulis finansial itu keuangan ya. Financial goals. Jadi ini hanya spesifik untuk financial goals. Sticker wise aku mau pakai yang warna merah. Sini ada si merah dan ada si ungu untuk menemani halaman ini. Semoga nggak kelihatan cheesy ya. Oke, biasanya aku pakai washi tape, jadi di sini aku suka kasih accent dengan washi tape, tapi kali ini aku mau bikin sedikit beda. Jadi instead of washi tape, aku akan pakai stiker yang kayak washi tape ini. Aku akan pasang di bagian bawah bareng-bareng sama teman-teman. Jadi aku akan pasang yang cherry dan notebook ini. Kelihatan nggak ya? Oke. Jadi aku akan pasang di bagian bawah.
Aku pengen dia rapi, makanya aku pelan-pelan. Cuman kan dia kecil ya, jadi mungkin aku akan pasang 2 lagi. Aku mau pasang yang cherry ini. Let's see, cherry one. Oh no. Ya kadang kalau pengen pakai stiker biar rapi emang butuh pelan-pelan ya temen-temen. Karena kalau aku mau pasang ini cepet bisa, tapi nanti jadinya dia nggak rapi. Dan aku mau pasang do I want this one? I think I want the red one. Jadi biar warnanya lebih popped. Aku pasang si merah ini, sedikit ngelebihin dari kertasnya. Nanti tinggal aku gunting kelebihannya aja. Ini dari belakang biar nggak salah. Oke, udah aku rapihin. Jadi seperti ini. Kalau dilihat di bagian atas ada 2025 goals dan di bagian bawahnya ada stiker washi tape dari Key Project yang bisa aku pakai. Oke. Aku sebetulnya masih punya 3 lagi. Aku lagi mikir apa baiknya aku tempel juga di bagian atas ya. Oke, kayaknya bakal aku tempel juga. Jadi aku pengen yang paling kiri itu si no. Let's start dari paling kiri. Aku pengen yang kiri sama kayak yang di bawah. Jadi yang di kiri itu dia yang ada grid lines-nya. Kalau aku tempel sini dia bakal kena tulisannya, jadi dia aku turunin sedikit karena aku nggak pengen tulisannya ketutup. Jadi dia akan jadi bingkai untuk dia akan jadi bingkai untuk goals aku di tahun 2025. Gak kerasa banget ya, dulu kayaknya aku baru mulai untuk reach my goal in 2024 dan sekarang tahu-tahu udah udah masuk ke tahun 2025. Dan kenapa aku ketawa, karena aku bisa lihat yang di tengah stikernya miring, cuman aku nggak tahu bisa aku tarik apa enggak karena udah terlanjur aku sealed kayaknya tadi. So let's see, bisa nggak ya? Bismillah, mudah-mudahan bisa aku tarik. Oke, bisa guys. Mudah-mudahan aku bisa bikin dia jadi nggak miring. Ya, much better. Ya tadi aku lagi bilang nggak kerasa, tahu-tahu udah mau selesai aja tahun 2025-nya. Padahal kayaknya maksud aku udah mau masuk tahun 2025, mau selesai tahun 2024-nya. Padahal kayaknya baru kemarin gitu ya kita bikin goals untuk 2024 dan sekarang ini aku mau bikin goals untuk 2025. Oke, ini sebetulnya aku aku ambil stiker-stiker ini karena aku mau tulis di sini plants. Maybe here. Plants. Jadi ini will. Oke. Ya, jadi ini aku mau tulisin beberapa goals aku untuk tahun 2025 tentang financial atau keuangan, dan aku nggak mau terlalu banyak. Makanya ini aku mau pakai bulleted stickers yang aku dapat juga dari Kai Toys. Ya, Kai Toys, dan aku mau pakai warna yang senada. Jadi akan ada paling enggak kalau tahun kemarin itu aku kayak punya lebih dari 5 ya. Jadi mungkin tahun ini juga aku mau bikin ada 5. 1 2 3 4
dan 5 ya. Jadi akan ada 5 goals atau tujuan utama aku untuk keuangan di tahun 2025. Kalau agak miring, sorry ya. Oke, yang pertama yang mau aku capai atau aku tulis di sini. Jadi nanti rencananya kalau goalsnya udah kecapai, di sini akan aku bikinin emoji hati yang aku gambar sendiri mungkin ya. Jadi untuk yang pertama aku kepengen ini untuk emergency fund. Jadi aku punya beberapa kategori emergency fund. Ada mini emergency fund, short term, medium, dan juga long term. Yang mini itu yang aku kelola di binder aku. Jadi dia kayak rainy days, nominalnya gak terlalu banyak. Dan aku gak tentuin berapa jumlahnya. Pokoknya aku isi dan nanti kalau aku butuh bisa aku pakai. Sementara kalau yang short term emergency fund itu yang nominalnya kalau aku jadiin patokan mungkin sekitar 1 bulan pengeluaran bulanan. Terus yang midterm itu sekitar 3 kali pengeluaran bulanan. Midterm and then long term itu bisa 6 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah yang ini aku mau yang untuk di kisaran 1 kali pengeluaran bulanan, tapi sebenarnya ini enggak pengeluaran bulanan aku keseluruhan sih, tapi aku mau bikin ya mendekati atau supaya mencukupi gitu ya, tapi aku pengen di angka tertentu. Jadi aku pengen di tahun depan aku bisa save up untuk emergency fund sebesar 10 juta rupiah. Ya. 10 juta rupiah untuk emergency fund di tahun depan. Semoga bisa terkumpul karena aku rencananya nanti kalau aku terima bonus, terus uang di awal tahun, uang di akhir tahun, ataupun ketika nanti aku ada dinas-dinas, aku akan mulai ngalokasiin persentasenya. Itu ada sebagian yang ke emergency fund, ada juga yang ke pembayaran atau untuk angsuran cicilan aku. Jadi aku juga punya goals untuk 2025 yang kedua, yaitu melunasi hutang kartu kredit. Melunasi hutang kartu kredit. Aku nggak bisa sebut nominalnya, tapi aku akan sebut aja hutang kartu kredit yang aku kasih dia nama 2. Hutang kartu kredit nomor 2. Lalu di tahun 2025 itu kakak juga, ya kakak kan udah naik kelas ya, adik juga naik kelas, berarti aku harus mulai ngejar tabungan aku untuk pendidikan. Dan saat ini yang aku udah punya tabungan khusus untuk pendidikan itu baru si kakak, jadi si adik itu belum ada. Makanya goals aku untuk tahun 2025 aku ingin buka tabungan khusus pendidikan untuk adik. Oke, jadi ingin buka tabungan pendidikan untuk adik, itu adalah goals aku yang ketiga. Lalu tahun 2025 itu kan kayaknya akan jadi tahun yang cukup lebih struggle dibanding tahun ini ya. Jadi mulai dari isu PPN naik yang tadinya sekitar 11%, 10%, sekarang jadi 12% di tahun depan. Berarti banyak biaya-biaya yang kita akan terpengaruh, walaupun katanya sih 12% itu hanya untuk luxury goods ya, dan makanannya juga bahan makanan yang kena PPN itu hanya makanan-makanan mewah. Tapi ya kita mungkin sama-sama tahu juga ya teman-teman, ketika barang-barang itu naik biasanya kebutuhan pokok kita pun akan naik, walaupun mungkin naiknya tidak sebanyak efek langsung dari si PPN 12% tadi. Jadi 2025 aku mau coba untuk bikin adanya no spend days yang lebih dedicated gitu ya, no spend days di tiap bulan. Seenggaknya aku mau bikin berapa hari ya,
15 hari? 10 hari dulu deh. Kenapa aku gak berani tulis 15 hari ataupun bulan-bulan tertentu? Karena ya, aku udah sempet coba di bulanannya aku ngelakuin no spend days, dan aku coba cek ternyata gak bisa reach 10 hari gitu ya so far. Paling banyak aku mungkin kurang sedikit dari 10 hari, makanya ini goal 10 hari buat aku cukup mendekati. Harapannya sih nanti kedepannya bisa ada no spend month, jadi sama sekali nggak ada pengeluaran yang non rutin ataupun kebutuhan pokok keluarga kita di bulan-bulan tertentu. Oke, untuk plan yang terakhir, jadi tadi kan kita udah bicara masa depan, kita juga coba untuk reach financial freedom. Yang terakhir, dalam rangka untuk reach emergency fund dan juga melunasi hutang, aku pengen buka usaha untuk nambah ya, untuk side hustle gitu ya. Jadi aku pernah baca dan juga pernah dengar tips dari financial planner. Mereka bilang kalau kalau pendapatan kita nggak bisa bertambah dan pengeluaran kita udah nggak bisa juga kita kurangin, jadi satu-satunya cara kita untuk bisa mendapatkan kestabilan dalam perekonomian kita maupun ketenangan dalam mengatur keuangan, sebaiknya kita mengupayakan untuk bisa memperoleh second income. Dan untuk itulah kenapa aku mencoba untuk bikin YouTube channel ini. Aku nggak tahu sih sebetulnya kedepannya channel ini akan membawa aku kemana, tapi aku berharap nanti bisa dapet ya mungkin penghasilan tambahan untuk bantu melunasi utang kartu kredit ataupun building up my emergency fund. Dan selain itu, aku juga mikirin nanti kedepannya ketika aku udah gak lagi kerja kantoran, suami juga udah gak ada penghasilan fix gitu ya tetap, jadi nanti kita bisa punya income. Makanya aku dan Pasu sedang mengupayakan dan mencari-cari gitu ya ide kira-kira usaha apa yang bisa kita kerjain untuk tahun 2025 yang nantinya bisa terus kita jalanin bahkan sampai di usia pensiun. So ya, jadi I don't have that much of financial goals in 2025. I think this is less than what I have last year. Tapi aku berharap ini bisa aku jalanin, dan nantinya di pertengahan tahun 2025 mungkin aku akan melakukan evaluasi gitu ya. Jika seumpama ada hal-hal yang aku gak bisa reach, aku akan turunin goalsnya. Atau jika beberapa dari hal ini udah kecapai, mungkin aku akan menambah tujuan ataupun target-target aku untuk 2025 dari pertengahan sampai dengan akhir tahun. So I hope you guys will stick around with me and join me as I do this goals tracking, monitoring in mid 2025. Oh my god, padahal tahun 2025 aja belum masuk, aku udah ngomongin pertengahan tahun 2025. But that's it. And one more thing I'd like to add in my sheets of goal. Di bawah sini aku mau tambahin semacam quote. Dan untuk nambahin quote-nya mungkin aku mau pasang tulisan gitu ya. Reminder. Jadi di sini aku mau pasang reminder. Bukan reminder untuk kerjain tugas lagi, tapi semacam kalimat penyemangat. Jadi kalau dulu aku bikinnya go, we can do and reach this goal, everything is going to be alright. Sekarang aku akan remindernya, be mindful, think present, but do look forward. Be mindful, think present, but do look forward. So we'll reach the goals with a smile. Oke, ini aku random bikinnya jadi be mindful, think present, but do look forward, so we'll reach the goals with a smile. Artinya ketika kita ngelakuin sesuatu, kita harus melakukannya dengan sadar diri,
memikirkan waktu yang saat ini, tapi juga tetap melihat ke depan supaya kita bisa meraih tujuan kita dengan tersenyum. So that is my mantra, maybe my reminder for myself in 2025. So yeah, jadi ini goals aku untuk tahun 2025. Untuk teman-teman yang belum bikin goalsnya ataupun rencana kalian untuk tahun 2025, ayo bikin sekarang mumpung tahun 2024 belum berakhir. Dan semoga nanti ketika kita ngejalaninnya bareng-bareng, kita bisa saling mengingatkan tujuannya. Jadi ketika nanti teman-teman melangkah di tahun 2025 dan mulai melakukan financial planning lagi, kita bisa menyesuaikannya supaya tujuan-tujuan yang udah kita buat di akhir tahun ini untuk tahun depan bisa tercapai. So I guess that's it for today's video. Seperti biasa aku mengucapin terima kasih ke teman-teman yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir dan udah ngeluangin waktu untuk dengerin aku bercerita, membicarakan masa depan ataupun masa sekarang. Aku berdoa supaya teman-teman yang nonton video aku juga bisa mencapai cita-cita kalian semua dan tujuan-tujuan kalian di tahun depan. And yeah, I guess that's it. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to give it a like, comment, and subscribe. And I'll see you in my next video. Bye bye.